Saudari yang dikasihi oleh Yesus, salam jumpa dalam renungan yang dilayani oleh Gereja HKBP Duku Kupang, Resort Surabaya Selatan. Sebelum kita mendengar firman Allah hari ini, baiklah kita persiapkan hati dan jiwa kita untuk bersekutu dengan firman Allah. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan kita pada hari ini Jumat 25 April 2025 diambil dari kitab Mazmur pasal 49 ayat 16. Demikian firman Allah. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Dalam bahasa Batak dikatakan, Allah yang gotodiki saitobuson ni debatado siang tangan ni banua torui aijakonon nado au. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, firman ini kami buat judulnya Allah akan membebaskan nyawa kita. Nyawaku, kata pemazmur. Ini merupakan pengakuan atau kesaksian pemazmur berdasarkan pada pengalamannya yang dikejar-kejar oleh orang-orang kuat karena mereka memiliki kekuatan, kekayaan sehingga mengancam kehidupan atau nyawa pemazmur terancam maut, sehingga dia sangat ketakutan. Tetapi dia bersaksi, mengapa aku harus ketakutan pada hari celaka, ayat 6. Karena apa? Karena Tuhan akan membebaskan, Tuhan menyelamatkan. Itu yang menjadi renungan hari ini. Pemazmur bersaksi bahwa Allah akan membebaskan nyawanya dari cengkeraman dunia orang mati. Kata membebaskan dari cengkeraman itu sama dengan mengangkat, melepaskan dari genggaman. Kalau di bahasa Batak tadi dikatakan dari tangan nibanuatoru, dari antara orang mati. Keyakinan itu begitu kuat sehingga ini bukan sekedar kesaksian, tetapi juga menjadi harapan, doa, serta peneguhan kepada kita yang sedang menghadapi persoalan hidup, yang sedang dikejar-kejar oleh situasi yang sulit, oleh kuasa orang-orang yang menghendaki jalan kita, orang yang percaya tetap di jalan Tuhan. Pemazmur meyakini bahwa tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya, menyelamatkan nyawanya, dan tidak ada yang dapat memberi tebusan kepada Allah jadi pengganti nyawanya, ayat 8. Sebab Allah yang memberi nyawa dalam arti kehidupan kepada manusia. Kita ingat di awal penciptaan Allah menjadikan manusia dari debu tanah. Dia bentuk manusia hingga selesai, tapi belum hidup. Lalu Allah menghembuskan napas, ruah, roh, kehidupan, nyawa kepada manusia yang dibentuk itu, barulah manusia itu hidup. Maka nyawa itu adalah pemberian Allah, nyawa itu adalah milik Allah, maka tidak ada kekuatan yang bisa mengambilnya dari kita, sekalipun itu kekuatan kuasa dunia ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, bagaimana kita meyakini tidak ada yang bisa mengambil nyawa kita tanpa seizin Allah, dan sebaliknya tidak ada orang yang bisa mempertahankan nyawanya sekalipun itu dengan harta yang banyak, uang yang banyak, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawa itu, ayat 9. Itu sebabnya saat pemazmur diancam nyawanya, dia mengatakan, sekalipun kematian tiba bagiku, tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati. Pemazmur sadar bahwa manusia memang akan mati. Tidak disangkal kematian itu ada. Namun orang yang mengandalkan Tuhan, yang percaya padanya, tidak akan dipisahkan dari Allah. Oleh karena itu harga nyawa kita tidak ada yang bisa membayarnya. Kita sudah merayakan kematian dan kebangkitan Yesus.
Yesus yang mati, yang bangkit, itulah yang membayar tebusan kita. Dengan mengalahkan maut, bangkit dari antara orang mati, kebangkitannya lah yang membebaskan nyawa kita dari dunia orang mati. Sehingga perjalanan kita tidak berakhir di kuburan, tidak di kematian, tetapi di kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, sehebat apapun ancaman pergumulan hidup yang kita hadapi, tetaplah percaya kepada Allah dan percayakan hidup ke dalam tangan Allah. Dia akan membebaskan kita, Dia akan menolong kita. Sebaliknya, apapun jabatan, sebanyak apapun harta yang kita punya, tetaplah rendah hati dan muliakanlah Tuhan dengan hartamu, karena pada akhirnya kita akan meninggalkan semuanya itu. Dan apalah gunanya kita memiliki banyak harta di dunia jika roh, jika jiwa kita, jika kita kehilangan kehidupan yang kekal. Yesus telah menebus kita dari dunia orang mati, Dia telah membebaskan kita dari cengkraman maut itu. Maka hargailah kehidupan yang diberikan oleh Allah dan tetaplah percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengizinkan kami mendengarkan firman-Mu. Bebaskan kami Tuhan dari segala yang membebani kami, yang menghalangi langkah kami untuk setia mengandalkan Tuhan. Biarlah kami boleh percaya kepada Tuhan. Siapapun yang mendengar firman-Mu ini, renungan hari ini, biarlah semua tetap percaya akan kuasa kebangkitan-Mu yang telah menyelamatkan, yang telah membebaskan dari cengkraman dunia orang mati, sehingga apapun yang dialami tetap mengandalkan Tuhan saja. Berkati mereka yang sudah mendengar firman ini dan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, dengar dan sempurnakanlah doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.